Halo semuanya, selamat malam dan kembali lagi di acara SMM Screening Malam bersama Profesor tentunya, dan sudah sangat lama ya. Ya sedikit lebay sih. Oke, jadi SMM libur ya kemarin dan hari ini lanjut ya. Bagi yang sudah follow saya pasti tahu alasannya kenapa, karena saya lagi liburan. Oke, namun it's okay. Kita akan melanjutkan lagi episode SMM ini, dan kita seperti biasa disclaimer on bahwa ini bukan ajakan beli maupun ajakan jual, jadi tolong dianalisa kembali dan setiap keputusan baik jual maupun beli itu ditanggung resiko masing-masing. Oke, dan kali ini kita akan sebenarnya saya tidak akan men-screening ya, menggunakan IME broker ya. Tapi untuk SMM pembukaan setelah libur ini saya akan lebih ke price action ya. Jadi kita akan menggunakan trading view dan juga saham-sahamnya itu saham-saham yang sudah pernah saya bikin di daftar saham yang dekat dengan support. Nah, jadi SMM kali ini akan saya bahas saham-saham yang dekat dengan supportnya ya, yang dengan market cap yang gede gitu, atau saham-saham blue chip. Bukan saham third liner atau saham gorengan gitu ya. Oke, jadi tunggu dulu saya buka Twitter saya untuk melihat daftar sahamnya ya. Daftar saham yang kemarin ya. Kalian bisa juga melihat Twitter ya, yang saya posting kemarin gitu. Yang saya posting daftar sahamnya, yaitu ada beberapa saham gitu ya. Yang dekat dengan strong supportnya gitu. Nah, kita akan membahas SMM kali ini tentang itu ya. Oke, yang pertama itu sebelumnya kita bahas tentang IHSG dulu ya, komposit. Nah, ini adalah chart IHSG pada tanggal 24 Desember ya, atau Jumat kemarin. Dan kemarin itu ditutup ya dengan level 6562 ya, di level 6562. Nah, kalau kita lihat ini sebenarnya ada sedikit pantulan ya, walaupun belum sempat ke supportnya gitu, belum sempat menyentuh di area 6500 ya. So far ini saya melihat ini tanda-tanda yang bagus ya. Di sini ada sedikit candle yang sudah mulai tipis-tipis ya, mendekati ini tanda-tanda penurunan ya. Downtrend ini dari ini adalah evening star ya, kalau kita lihat doji evening star pada tanggal 13 Desember, sehingga ini artinya adalah dia terjadi reaksi ya, karena dekat resisten ya. Harga atau level IHSG ini tidak mampu menyentuh di atas 6600 ya, sehingga dia kembali turun ya. Nah, ini adalah downtrend ya selama semingguan ini. Nah, namun ini sudah kembali ya menuju, walaupun ini bukan Morningstar ya kalau kita lihat, namun sudah ada tanda-tanda candle pembalikan tren gitu ya. Jadi ya untuk semingguan ini ya kembali lagi ya, bakal menuju kembali ke level 6683 ya, untuk mencoba resisten ya, atau kita bisa lihat di momen-momen ini ya. Nah, ini sudah saya analisa ya ketika IHSG ya, di sekitar sini ya, di bulan Oktober ini, bahwa IHSG kemungkinan bakal sideways ya. Kalau kita lihat dia bergerak di rentang harga 6500 sampai 6600 gitu. Dan cuman nggak nyangka aja gitu ya, kalau sideways-nya ini bertahan sampai mau akhir Desember gitu ya, sampai Desember bertanya. Saya pikir ketika Desember ini bakal window dressing ya, ketika di sini ya ketika di sini saya pikir ini bakal melanjutkan kenaikan atau bakal menembus resisten, cuman ternyata nggak jadi gitu ya, bakal berbalik ya. Bisa saja dalam waktu ini candlenya langsung long ya, long body ya, sehingga hanya butuh waktu beberapa hari lagi ya. Tanggal 30 ini kita libur ya. Jadi kita lihat butuh beberapa hari lagi
sebelum cuti libur ya, libur tahun BI 24, besok 27 ya enggak ya, besok 27 deng, tanggal 30. Aduh, nggak terpencet ya, bisa saja sih ya. Jadi candlenya langsung naik itu ya, atau menunggu Januari efek. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu kenaikan gitu. Nah, dari sini kita lihat sebenarnya banyak saham-saham yang sudah terkoreksi ya cukup dalam gitu, apalagi saham-saham blue chip ya. Nah, makanya itu saya lebih fokus untuk melihat saham-saham yang berada di garis supportnya ya. Oke, sekarang saya sudah menemukan ya trade saya, data saham-saham yang dekat dengan strong supportnya di Twitter ya. Kalian bisa cek Twitter saya ya. Nah, itu ada beberapa saham yang sudah saya tweet, ada 3, 4, 5, 6. Ada 6 saham ya yang sudah saya tweet, yang sudah saya bikin daftar ya. Dan ini kita buy on weakness ya kalau kita melihat. Oke, yang pertama itu ada saham BMTR cuy. Nah, BMTR ini walaupun bukan termasuk blue chip ya, tapi oke juga sih pergerakannya gitu. Dan setahunan ini memang agak lelet ya pergerakannya. Setahunan ini memang agak lelet untuk BMTR itu. Namun ini cukup menarik ya, karena kalau saya lihat bidnya ini lumayan tebal di 260 ya. Dan itu bidnya memang asli, memang real bukan fake bid gitu. Dan saya dulu juga pernah beli ya di sekitar sini ya, atau sekitar sini saya lupa gitu. Karena agak lelet saya jual gitu di 270-an gitu ya, mengambil beberapa tick di saham BMTR. Ya, saya lihat memang ini cukup kuat ya di 260 ini sebagai support yang sangat strong supportnya gitu. Di rentang segini itu strong support yang sangat kuat itu untuk BMTR cuy. Nah, itu resistennya ya ada di sekitar sini ya, resisten terdekat, namun juga super kuat gitu ya di 280-an ini udah kuat gitu di 280-an untuk BMTR. Nah, ini jadi salah satu saham yang bagi kalian yang mau main aman ya, bisa beli di 260 ya jika kalian dapat. Nah, itu langsung saja buy gitu. Dan ini termasuk aman ya kalau masih beli di area sini gitu. Oke, selanjutnya itu ada saham Friend. Oke, saham Friend, dan ini juga cukup menarik ya Friend ini. Nah, walaupun ada sedikit kenaikannya kemarin, ketika saya buat trade ini dia pas ya, saya buatnya itu hari tanggal 24 atau hari Jumat kemarin, dan itu sedikit naik. Nah, kalau kita lihat ini candle-candlenya bentuknya doji ya, doji bisa menjadi morning star ya kalau kita lihat. Sebenarnya saya sangat suka candle-candle doji seperti ini gitu. Nah, kalau kita lihat ini juga strong support ya, beberapa kali dia pantul ya di sini ya, di pantulan pertama sebelum dia terbang tinggi. Nah, ini kita lihat doji juga ya candlenya, dan ini pantulan keduanya ya, dan ini pantulan ketiganya. Nah, next bisa jadi ya, ini kalau kita lihat bisa ada pola indikasi double bottom ya, walaupun belum terbentuk atau terkonfirmasi gitu. Ketika neckline-nya tembus ya, di sini bisa terkonfirmasi ya untuk, nah di sini ada resistance sebenarnya. Kita gambar dulu warna hijau cuy. Nah, resistannya di 93 ya yang terdekatnya. Oke, jadi ini so far untuk trend ini good ya, selagi masih di atas garis ini ya cuy. Nah, tapi kalau udah di bawah 80 ini sangat-sangat danger ya. Sudah sangat-sangat berbahaya ya kalau di bawah 80-an. Namun kalau masih sini masih aman gitu. Di atas 80-an masih oke. Cut loss-nya di bawah 79 ya kalau kalian memang ingin masuk gitu. Oke, dan friend ini cukup menarik ya. Ini satu ya, di sini ada divergence ya, kalau kita lihat dari RSI-nya ada divergence sedikit. Nah, ini lumayan menarik sih ya, friend lumayan menarik. Berikutnya ada saham
HMSP cuy. Nah, saham-saham consumer goods. Walaupun tahun 2021 ini nggak terlalu atau cenderung performanya itu jelek ya untuk saham-saham consumer good. Namun bisa jadi di tahun 2022 ya, mungkin saatnya saham-saham consumer good ini bakal kembali berjaya gitu. Nah, kalau kita lihat HMSP ini juga termasuk ya. Dia pernah mantul atau rebound di area 940-an ya, di sekitar ini, dan sekarang kita sudah masuk di fase-fase ini ya. Ini ada 2 kali pantulan ya. Nah, jadi kita sudah masuk, dan ini sangat-sangat dekat dengan strong supportnya ya untuk HMSP. Jadi cut lossnya juga sedikit minim resiko gitu ya kalau kalian mau masuk gitu. Berdasarkan di 965, dan ini juga sudah candlenya sudah mulai sipit-sipit ya, atau candle doji. Nah, ini tertahan. Kalau saya lihat bitnya ini banyak yang nahan di bitnya ini tebal di angka 95 ya. 960, 955, 950 ini bitnya tebal gitu. Ya. Temboknya lumayan tebal untuk menahan jatuhnya harga dari HMSP ini gitu. Oke, walaupun ini terdapat sentimen ya. Sentimennya ketika muncul itu sentimen cukai naik di tanggal 14 Desember ya. Ini saya ingat sekali. Nah, ini terjadi panic selling ya, yaitu kita lihat low-nya itu bergerak di level, tunggu cuy, di 980 ya, sempat menyentuh 980, cuman diangkat kembali naik dan closingnya di atas itu 955. Nah, ini saya pernah beli ya, cuman ini saya belum cut loss ya untuk HMSP karena saya masih lihat potensi bakal tetap naik gitu ya. Saya akan cut loss ketika di bawah sini sih, di bawah 950, karena itu bitnya lumayan tebal ya. Ketika saya melihat itu lumayan tebal, bisa jadi penembok penahan gitu ya. Walaupun di sini sebenarnya strong supportnya juga lumayan ya di angka 1000-an. Nah, ini juga kemarin bitnya lumayan tebal ya, sebelum, bahkan ini sempat naik ya sebelum momen cukai itu, pengumuman cukai itu naik, ini sempat naik ya. Nah, gitu cuy. Sayangnya dekat sini sentimen negatifnya sudah keluar itu. Namun kalau kita lihat ya, walaupun dia sentimen cukai itu sangat berpengaruh ya, cuman ini kondisinya berbeda dengan tahun awal dari 2010 ya. Akhir dari 2010 Desember ya. Kota saya bagian sini juga ya cukai itu naik. Nah, ini sempat naik bagian sini ya. Cuman karena di sini kalau nggak salah ya, cukainya itu 10 Desember 2020 ini langsung terjun bebas gitu. Apakah akan berlanjut trennya seperti itu ya? Ya, ini agak-agak sedikit riskan sih ya untuk masuk. Cuman ini cut lossnya karena dekat ya, karena dekat dengan support, jadi it's okay kok. Seandainya gagal juga nggak masalah gitu. Ini HMSP. Sebenarnya GGRM juga hampir sama ya kalau kita lihat. Nah, GGRM ini juga strong supportnya lumayan kuat ya di angka sini ya. Di angka 30 ribuan di level ini. Kalau ini HMSP GGRM ini bahkan lebih kuat ya. Kalau kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya ini ya. Dia selalu mantul di area di kisaran sini ya kalau kita lihat. Di tahun 2013 juga sempat mantul gitu. Oke, ada masalah sedikit. Nah, di sekitar segini dia memang banyak mantul gitu ya untuk GGRM. Oke, apakah ini bakal mantul juga ya? Who knows? Cuma ini memang resikonya sedikit ya. Makanya itu saya agak-agak sedikit
mencoba keberuntungan gitu ya. Ini menangkap pisau ketika jatuh ya, untuk saham-saham yang dekat dengan strong supportnya. Cuman untuk sejauh ini yang bagus itu adalah friend ya. Kalau kita lihat itu friend itu lumayan bagus kondisinya gitu. Dia friend itu ketika dia mantul dekat dengan strong supportnya, dia biasanya bakal langsung naik lumayan tinggi ya, lumayan tinggi gitu untuk friend. Oke, kita lihat friend. Nah, ini biasanya dia langsung ngacir ya ketika dia menyentuh strong supportnya ini cuy. Oke, nah itu untuk friend. Berikutnya setelah HMSP itu ada Antam. Oke, Aneka Tambang. Nah ini ada sentimen untuk Antam ini ya, yaitu pergantian dirut, pencopotan dari dirut lama ke dirut baru. Saya nggak tahu sih siapa penggantinya itu, kinerja gimana, apakah bagus atau tidak. Yang jelas ada penggantian dirut ya untuk Antam ini. Dan sekarang ini kalau kita lihat memang ada pola triangle apa gitu ya, saya lupa namanya. Nah ini seandainya dia mampu breakout ya, dia garis trend ininya ini. Nah ini oke sih ya untuk Antam ini, dari garis oke, ini ada putih sisa garis resisten di atas yang ini. Kalau seandainya dia mampu breakout itu is oke. Dan sekarang dia lagi berada juga dekat dengan strong supportnya ya untuk Antam. Nah ini juga lumayan menarik ya, apalagi ada sentimen itu, cuman belum terlalu dibesar-besarkan ya kalau menurut saya, sentimen tentang pergantian di rootnya itu ya untuk Antam. Oke, jadi Antam ini masih oke juga ya, dekat dengan strong support. Berikutnya ada saham Unilever ya. Nah jadi bisa jadi tahun 2022 itu kebangkitan dari saham-saham consumer good ya. Nah kalau kita lihat Unilever ini juga dekat dengan strong support yang sebelumnya ini ya, sempat mantul naik tinggi ini. Nah ini kita bisa confirm bahwa ini adalah strong supportnya gitu cuy ya. Kalau dia polanya ini web, ada juga yang bikin web ya, Elliott web titik A B C D. Nah ini udah dekat gitu ya dengan pembalikan. Dan kemarin itu hari Jumat ditutup sebesar 2,94%. Oke juga sih untuk saham Unilever ya. Dari RSI-nya juga sudah sampai hampir menyentuh ya overbought-nya gitu. Unilever juga oke, dekat-dekat. Tapi ini masih ada kemungkinan untuk bakal lanjut turun. Mana tahu ini catch bond ya. Jadi pantulannya ini untuk kembali turun ya, Unilever kalau kita lihat. Oke. Dan yang terakhir ini ada Breeze ya. Saham Breeze juga dekat dengan strong support kuatnya. Nah ini salah satu ya. Breeze ini sempat mantul ketika bulan Juni ya. Nah ini sempat mantul di area level 1700-an, ini sempat mantul dan ini kembali ya. Kalau kita lihat RSI-nya juga ada bullish divergence ya untuk Breeze. Jadi lumayan oke juga sih untuk Breeze. Walaupun Jumat kemarin dia sempat naik 1,41 ya. Jadi saham-saham yang market cap-nya gede ini lumayan mengikuti pergerakan IHSG ya. Dimana IHSG juga kalau kita lihat dia cenderung bergerak maksudnya dekat dengan level 6500-nya ya, atau sebagai supportnya. Nah kalau kita lihat, jadi ini bisa jadi opsi ya, saham-saham yang sudah saya bahas ini sebagai opsi yang dekat dengan strong supportnya. Mungkin ada beberapa yang jebol gitu ya.
namun ada juga kemungkinan dia bakal mantul. Nah, jadi yang jadi permasalahannya itu adalah ketika dia jebol ya, atau IHSG ini kembali turun di bawah level 6500. Nah, ini saham-saham yang dekat strong supportnya ini kemungkinan dia bakal jebol juga ya untuk supportnya gitu ya. Namun kalau saya lihat ini bakal kembali lanjut ke area 6600 untuk mencoba retest resisten IHSG-nya gitu ya. Oke, jadi ini saham-saham yang dekat dengan area demand kuatnya ya. Nah, kalian bisa tonton ulang untuk melihat saham-sahamnya gitu. Oke, sebenarnya ada satu saham yang sudah saya screening ya di AMI Broker. Dan ini juga berbeda dengan saham yang dekat dengan area strong supportnya. Nah, ini dia udah lumayan naik ya. Nah, ini follow the trend sih. Sahamnya itu ada saham Bina ya. Nah, ini kalau saya lihat dari sistem trading yang saya gunakan menggunakan AMI Broker. Nah, ini lumayan oke sih. Walaupun swingnya lagi ke bawah ya. Cuman ini ada pantulan di EMA 21-nya ya. EMA 21 sorry, EMA 13 yang ini membentuk pola candle hammer ya. Setelah sebelumnya ini 2 hari ini dia koreksi ya. Namun ini kembali mantul di dekat EMA 13-nya cuy. Oke, dan juga ini kita lihat menggunakan price action ya, karena ini menggunakan berbagai indikator ya. Sudah saya includekan juga dengan AMI Broker saya. Kita akan melihat secara price action beris Bina sorry. Nah, ini secara price action juga oke sih ya, soalnya tersimpan oke. Nah, ini lengkungan bisa pola cup and handle ya. Seandainya dia koreksi di area sini cuy. Nah, ini ada resisten ya. Kalau kita ambil bagian ini saya akan menggambarkan ke depannya ya, kemungkinan ke depan yang gitu. Kita ambil di titik terendahnya. Nah, seandainya dia menyentuh resisten ini, dia bakal koreksi ya. Anggaplah dia di pertengahan ini ya, di area 0,5 sebagai area kuat. Nah, kita akan menggambar garis trennya. Nah, ini menurut saya akan bakal menjadi pola cup and handle ya. Oke, nah jadi ini untuk kedepannya Bina ya. Selagi dia tidak tembus ya, selagi dia tidak tembus ini sih di area. Nah, di sini ada resisten ya, yang sekarang sudah menjadi support, dan itu yang membuat dia pantul cuy. Selain EMA 13 juga ada DPS action atau day candle ya. Nah, ini juga kuat ya sebagai ini ya, karena sebelumnya juga ada gap sini. Nah, ini dia berhasil mantul ya di area ini cuy. Nah, ini jadi support yang kuat ya. Selagi dia tidak di bawah 4150 ya, atau di area 4000-an. Nah, ini oke sih. Dan EMA 21-nya itu sekarang bergerak di angka 4000-an ya. Jadi selagi nggak di bawah 4000-an ini masih oke ya untuk Bina. Walaupun kemarin ini sempat naik tinggi ya di tanggal 21 Desember, cuman banyak asli taking profit ya, sehingga membentuk jarum cuy. Ya, karena kalau kita lihat di tanggal sebelumnya ini ya, dia mampu menembus ya dengan volume yang besar ya, breakout di tanggal 20 Desember ya. Ini dia breakout ya dari sectionnya atau resistennya. Nah, ini yang HK ini sih agak-agak merugi ya bagi yang membeli di pojok ini. Nah, jadi dia bakal retest lagi ya untuk menguji supportnya ini ya, menguji. Nah, ini dan kemarin pantulan di tanggal 24 Desember 2021 ini dia sempat mantul
Itu tandanya memang agak bagus gitu ya. Untuk Bina ini ada pantulannya. Jadi Bina ini is okay ya. Untuk bagi yang mau masuk ya, bisa swing sampai ke target 5.700-an ini ya. Nah, jadi ini masih oke untuk Bina. Walaupun nanti dia dekat dengan overbought ya dari RSI, cuma it's okay karena dia bakal bull running ya. Kalau kita lihat dari sebelum-sebelumnya ini, ketika dia menyentuh overbought-nya ini, dia bakal bull running cuy, seperti sebelumnya ini atau yang ini gitu. Oke, jadi ini oke. Bina it's okay ya. Kalian bisa cut loss di bawah-bawah sini ya. Cut loss ketika dia di bawah area 4.100-an ya. Ketika harga closing, ingat ya. Jadi kan cut lossnya ketika menuju closing, jangan ketika lagi sesi 1 atau sesi 2 berjalan, namun ketika closing. Oke. Nah, ini untuk kedepannya Bina ya, kemungkinannya gitu. Nah, kalau kita buat Fibo yang dekat area sini ya, kita ambil dari titik shadow ini ke shadow ini. Oke, kita naik sedikit. Oke, ini kita tutup dulu matanya, sembunyikan. Nah, ini pantulannya juga ya. Jadi ada 3 support yang menahan pergerakan dia di shadow-nya ini ya, kalau kita lihat. Selain dari Fibonacci, EMA 13 dan juga dari candle ya. Jadi ini lumayan strong, supportnya didukung oleh tiga elemen ya, atau 3 metodologi cuy. Fibonacci ya, kalau kita lihat dia mantul di area 0,5 nya ya. Dan juga kalau kita menggunakan support dynamic ya, EMA 13 nya ini juga jadi pantulan dia. Dan juga kalau kita menggunakan price action ya, menggunakan buy candle juga dia mantul gitu dekat. Jadi Bina ini lumayan oke untuk kayak masuk ya. Besok langsung saja HK ya, karena kalau menunggu ya, ini bisa kemungkinan ya bisa tidak dijemput ya. Nah, namun jangan langsung money managementnya itu yang penting ya. Jangan all in, kayak masuk sedikit ya. Kemudian jika dia koreksi kan bisa beli lagi di area 4.150-an ini cuy. Ya. Sampai dia koreksi gitu. Jadi kalian bisa beli 2 kali beli cuy. Oke, itu saja mungkin untuk SMM ya. Jadi ada beberapa saham dan Bina ini salah satu yang beda ya. Ketika video pertama tadi yang dekat dengan strong support, nah ini untuk swing ya. Swing dengan kondisi lagi uptrend. Oke, jelas ya semuanya ya. Oke, kita akan kembali lagi di episode selanjutnya, SMM episode selanjutnya. Oke, selalu subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya ya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.